Hai, salam. Kawan-kawan sekalian, pernahkah kawan-kawan sekalian marah terhadap seseorang? Atau kecewa terhadap seseorang? Atau sebaliknya kita yang membuat orang lain marah dan kecewa? Keadaan semacam ini adalah keadaan yang sangat manusiawi, yang mungkin pernah dirasakan oleh semua orang. Dan hari ini saya tertarik untuk berbicara mengenai amarah dan kekecewaan dengan melihat Markus pasal 9 ayat 14 sampai ayat 29. Berhubung perikop ini adalah dasar tafsir bagi saya untuk penulisan tesis saya di semester ini. Nah, kawan-kawan sekalian, dalam perikop ini diceritakan bahwa Yesus itu marah, dongkol, kecewa dengan para murid yang gagal mengusir roh jahat. Idealnya bahwa murid yang setiap hari tinggal bersama-sama dengan Yesus, mendengarkan pengajaran Yesus, memahami firman Tuhan. Tetapi faktanya mereka gagal mengusir roh jahat di dalam nas ini. Sekalipun Yesus marah, Yesus dongkol, Yesus kecewa di dalam nas ini. Nas ini diakhiri dengan kisah di mana Yesus bersama para murid pulang ke rumah yang sama dan berbicara dalam keadaan yang tenang. Nah, kawan-kawan sekalian yang diberkati di dalam Yesus Kristus, hal ini menarik kalau bicara mengenai kekecewaan atau kemarahan di dalam kehidupan kita. Kita bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Yesus meskipun sulit. Marah, benci, dongkol, kecewa adalah hal yang dirasakan oleh semua orang dan dapat dirasakan oleh semua orang. Yesus pun bisa marah, dongkol, dan kecewa, tetapi diakhiri dengan ketenangan dan kedamaian. Yesus pulang bersama-sama dengan para murid. Kemarahannya, kedongkolannya kepada para murid tidak merusak relasi antara Yesus dan para murid. Sedangkan kalau dalam prakteknya dalam kehidupan kita, ada satu tindakan yang sangat merusak relasi antar sesama manusia. Karena ketika marah, ketika kecewa, kerap kali diakhiri dengan kebencian. Nah, itu dia, itu problem besar di dalam kehidupan kita. Marah, kecewa, dongkol, kesal adalah hal yang manusiawi. Tapi ketika diakhiri dengan kebencian, itu penyakit hati yang luar biasa terjadi dalam kehidupan orang percaya. Karena ketika semua itu diakhiri dengan kebencian, apapun yang dilakukan oleh orang yang kita benci tidak akan pernah benar. Kita justru sebaliknya berusaha untuk mencari kesalahan dan kekurangannya. Kita senang kalau ada orang lain yang membenci dia selain kita. Bahkan kita senang menebar kebencian supaya orang lain juga ikut benci. Kita sindir dia di media sosial. Kita bersenang-senang ketika dia bersusah. Kita tepuk tangan ketika dia berduka cita. Sikap apakah itu? Apakah kita menjadi lebih baik ketika melakukan hal itu? Apakah diri kita lebih baik ketika hati kita sudah dikuasai oleh keadaan demikian? Marah, benci, kesal, dongkol dirasakan oleh semua orang. Tapi pilihan Kristus tidak berakhir di dalam kebencian. Semoga kita tidak melakukannya. Terus berbenah. Saya pun juga bersedia untuk berbenah.